Berbicara Engkau Bapa kepada hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Shalom saudara. Shalom. Mempercayai Tuhan tidak semudah seperti yang saudara ucapkan. Aku percaya kepada Tuhan, maka sudah disebut sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Belum tentu. Setiap orang Kristen pasti percaya kepada Tuhan, pada umumnya seperti itu. Tetapi di dalam fakta kehidupannya belum tentu, saudara. Jika rasa percaya itu masih belum menyeret seluruh kehidupan kita kepada apa yang kita percaya, maka itu belum disebut percaya. Ketika kita mempercayai Tuhan, maka tentu rasa percaya itu akan menyeret kita, membawa kita semakin dekat dengan Yesus, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kalau rasa percaya itu belum membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, belum membuat kita semakin melekat dengan Tuhan, maka itu tidak bisa disebut kita sedang percaya kepada Tuhan. Rasa percaya itu kepada seseorang sering kita mintai pembuktian, sehingga akan membuat kita semakin percaya. Saudara, teman-teman, mempercayai seseorang tentu disertai dengan pembuktian. Kata-kata tanpa disertai dengan pembuktian, maka sering sekali itu menjadi sebuah narasi yang tidak sesuai dengan faktanya. Sebab manusia pada umumnya membutuhkan pembuktian. Kita percaya sebab ada pembuktian. Tanpa ada pembuktian, siapapun sulit untuk mempercayai orang tersebut. Tanpa pembuktian, maka rasa percaya itu tidak kuat dan menjadi sebuah rasa tidak percaya atau keraguan-raguan. Biasanya kita percaya kepada seseorang jika seseorang itu memiliki kredibilitas, memiliki nilai, atau memiliki integritas yang layak untuk dipercaya. Nah, kalau seseorang ini tidak memiliki nilai, tidak memiliki integritas diri, maka orang tersebut sulit untuk dipercaya. Teman-teman, jika ingin dipercaya oleh orang lain, tentu harus memiliki sifat atau nilai di dalam diri kita, sehingga itu membuat orang lain semakin percaya kepada kita. Jika seseorang tidak memiliki kredibilitas, tidak memiliki integritas atau nilai diri, memiliki citra baik, maka sulit untuk mempercayai orang tersebut. Omongan akan dianggap sebuah lelucon atau cerita fiksi atau cerita bual, atau sering kita sebut cerita hoax. Kalau hanya sekedar bicara tanpa ada pembuktian atau tanpa ada tindakan, maka itu cerita hoax. Itu suatu cerita bual yang sering kita ucapkan, sering kita kata-katakan, sering kita perbincangkan, tetapi tidak ada pembuktian. Maka itu adalah kata-kata hoax yang kita senang mengucapkannya, tapi justru kita tidak melakukan. Maka ketika kita memiliki sikap seperti ini, kita sulit dipercayai oleh orang lain. Orang yang ingin agar kata-katanya atau ucapannya dipercaya oleh orang lain, maka ia harus membuktikan bahwa ia layak untuk dipercaya. Haleluya. Seseorang jika ingin dipercaya, seseorang jika ingin kata-katanya diyakini oleh orang lain, tentu kita harus membuktikan bahwa kita pantas dan layak untuk dipercaya, disertai dengan pembuktian. Apapun yang kita katakan atau apapun yang kita ucapkan, itu ada pembuktiannya. Kalau tidak, jangan harap orang percaya terhadapmu. Lalu bagaimana dengan Tuhan, saudara? Sudahkah kita percaya penuh dengan Tuhan? Seseorang akan dipercayai jika memiliki nilai. Seseorang bisa dipercayai ketika seseorang tersebut benar-benar layak dan patut untuk dipercaya.
Ada pembuktian dari setiap kata yang disampaikan. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, saudara? Sudahkah kita percaya penuh dengan Tuhan? Apakah kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan sudah, atau bahwa Tuhan memiliki kredibilitas diri? Apakah Tuhan mempunyai sikap yang layak untuk dipercaya? Atau apakah Tuhan layak untuk dipercaya? Atau apakah Tuhan sudah memenuhi syarat untuk dipercaya? Masing-masing kita kalau ditanya apakah percaya kepada Tuhan, tentu kita akan menjawab kita percaya kepada Tuhan. Mengapa seseorang bisa percaya kepada Tuhan? Itu karena Tuhan sudah memberikan pembuktian. Tanpa pembuktian maka kita pun tidak bisa mempercaya itu. Menjadi persoalannya, saudara, apakah kita sudah mempercayai Tuhan dan apa yang kita yakini sehingga kita mampu dan bisa percaya kepada Tuhan? Apa yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan? Pembuktian apa yang kita lihat sehingga kita harus mempercayai Tuhan? Dia Tuhan adalah pribadi yang layak untuk dipercaya. Dia pantas untuk dipercayai. Sebab Tuhan sudah memberikan pembuktiannya. Dia mati untuk saudara. Itu pembuktian bahwa Tuhan begitu layak dan pantas untuk dipercaya. Amin. Tidak hanya sekedar kata aku mengasihimu. Tidak hanya sekedar cerita dan sejarah bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Tentu itu didasari ada rasa cinta yang begitu mendalam. Sehingga ketika manusia itu melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, ada satu pengorbanan yang Tuhan berikan. Dia menunjukkan bahwa dia begitu mencintai kita. Dia begitu layak untuk dipercaya. Maka Yesus rela mati untuk kita. Ini pembuktian Tuhan layak untuk dipercaya. Ada pembuktian. Amin. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16 itu jelas disampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pembuktian. Maka Tuhan pantas untuk dipercaya. Amin. Maka Tuhan layak untuk dipercaya. Dia pribadi yang layak untuk dipercaya. Lalu apa yang membuat kita masih ragu-ragu untuk berurusan dengan Tuhan? Apa yang menghalangi kita untuk tidak serius memiliki relasi dengan Tuhan? Setiap orang yang percaya pasti tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa. Bukan sekedar jiwamu telah diselamatkan Tuhan. Bukankah, perhatikan coba, bukankah jiwamu, ini semoga yang megang handphone fokusnya ke firman ya. Kalau kecuali firman, saya pikir ya kita omong kosong datang gereja ya. Apalagi ini cuma sejam saja. Semoga yang megang handphone benar-benar fokus. Amin. Ya, jangan habiskan waktumu. Berkali-kali saya hamba Tuhan gembala sidang sampaikan, kalau tak bertumbuh imanmu jangan datang gereja. Carilah gereja yang membuatmu bertumbuh. Gereja semacam apapun itu, kalau kita tidak mau memberikan hidup untuk dijamah Tuhan, juga tidak akan pernah bertumbuh. Amin. Kita serius ya, selalu saya sampaikan, orang yang berurusan dengan Tuhan pasti menghormati Tuhan. Amin. Orang yang serius memiliki relasi dengan Tuhan pasti menghormati Tuhan. Nah, menghormati Tuhan itu artinya dari sikap, cara hidup, tutur kata, sampai apapun yang kita lakukan harus berujung kepada menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk itu saudara, teman-teman, kita mesti menyadari, bukankah Tuhan telah menyelamatkan jiwamu? Bukankah ini bukti bahwa Yesus rela mati untuk saudara agar kita tidak binasa? Jika saudara masih hidup sembarangan, maka itu pembuktian bahwa saudara belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan.
Tuhan adalah satu pribadi yang layak dipercaya sebab Tuhan sendiri, Yesus, rela berkorban demi kita, menyelamatkan kita. Setelah kita menyadari, memahami dan mempercayai bahwa Tuhan Allah begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita dengan pembuktian-pembuktian yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Alkitab, bahwa Yesus rela mati untuk kita demi keselamatan kita, itu pembuktian final. Lalu yang menjadi pertanyaannya, saudara, sudahkah kita mempercayai Tuhan dengan serius? Sudahkah kita membuat atau melakukan pembuktian bahwa kita benar-benar serius percaya kepada Tuhan? Sebab orang yang percaya kepada Tuhan pasti bertanggung jawab atas seluruh kehidupannya. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti bertanggung jawab atas seluruh kehidupannya. Itu perlu dicatat. Nah, kalau teman-teman belum bertanggung jawab atas seluruh kehidupanmu, itu artinya saudara sedang tidak percaya kepada Tuhan. Itu merupakan pembuktian kita. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menginginkan pembuktian itu. Sama seperti hal kira saudara ingin mempercayai seseorang, kita sering sekali berkata, buktinya mana? Benar nggak? Halo? Kalau kita sedang diskusi atau bertransaksi dengan siapapun, ada sesuatu yang ingin kita sepakati, tentu harus ada dulu pembuktian. Tanpa pembuktian, ini orang tidak layak untuk dipercaya. Pembuktian-pembuktian yang disampaikan itu membuat kita semakin percaya kepada ini orang. Lalu apa yang kita ragukan dengan Tuhan? Tuhan telah memberikan pembuktian itu, Dia rela mati untuk saudara. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan pembuktian itu, menjadi pertanyaannya, sudahkah kita membuktikan bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Kalau hidupmu dan hidupku sudah benar percaya kepada Tuhan, tentu itu akan terlihat dari seluruh sikap kehidupanmu. Engkau tidak akan bersikap sembarangan, engkau tidak akan bertutur kata sembarangan, engkau pasti bertanggung jawab atas seluruh kehidupanmu, termasuk di dalam dunia pekerjaan dan hari-harimu di hadapan Tuhan. Itu tanda orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau tidak ada seperti ini pembuktiannya, saudara tidak layak disebut sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan? Halo? Halo? Saudara nggak perlu sampaikan aku sudah percaya kepada Tuhan. Itu akan terlihat dari sikap hidupmu. Maka kita nggak perlu tanya orang, lu percaya Tuhan nggak? Nggak perlu. Selalu disampaikan, orang yang berurusan dengan Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidupnya. Tetapi orang yang bertanggung jawab atas hidupnya belum tentu juga berurusan dengan Tuhan. Di luar sana, bro, banyak orang yang serius dalam pekerjaannya, tapi belum tentu menghormati Tuhan. Betul? Betul? Benar-benar tanggung jawab gigih dan kuat, tangguh dan semangat melakukan aktivitas kehidupan yang menghormati orang tua, menghormati sesama, tidak melukai hati sesamanya, tidak sembarang bersikap. Lalu orang ngomong begini, ini orang begitu santunnya. Tetapi ini belum tentu berurusan dengan Tuhan, belum tentu percaya dengan Tuhan. Tetapi sikap hati yang dididik setiap hari melalui pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, itu akan mendesain pribadinya menjadi pribadi yang berkarakter. Bisa. Pendidikan akan membuat kita memiliki sebuah karakter yang santun. Tetapi orang demikian belum tentu mempercayai Tuhan secara patut. Belum tentu serius berurusan dengan Tuhan. Tetapi orang yang berurusan dengan Tuhan, yang benar percaya kepada Tuhan, itu hidupnya berkarakter. Amin. Itu hidupnya pasti sopan. Itu hidupnya pasti santun. Itu hidupnya pasti tanggung jawab. Sama-sama kita ngomong amin. Nah, kalau kita koreksi, evaluasi kehidupan kita, sudahkah aku percaya penuh dengan Tuhan, disertai dengan pembuktian-pembuktian hidup hormat di hadapan Tuhan setiap hari? Ya tu siala inang do, bah, inang teh. Ya lu siala amang boru do. Ya tu siala akan poso do. Haleluya. Haleluya. Sudahkah saudara membuktikan bahwa engkau benar-benar percaya kepada Tuhan?
Sepasang kekasih sebelum saling tembak-menembak. Ngerti maksudnya? Ada seorang wanita dan pria sebelum pacaran itu ngomong nggak kira-kira? Ngomong nggak, Andre? Ngomongnya apa? Aku cinta lo sama kamu, Dek. Itu pria ngomong begitu. Kira-kira wanitanya ngomong apa? Hah? Pada umumnya wanita ngomong apa? Waktu seorang pria, aku cinta lo, Dek. Aku cinta lo, Dek. Itu perempuan biasanya ngomong apa coba? Jangan pura-pura on. Kira-kira wanita ngomong jawab apa? Kok lu pula yang jawab? Mana wanitanya? Coba dulu. Bu Melvina, kalau ada laki-laki yang tembak nyatakan cintanya ke kita, biasanya perempuan ngomong apa? Buktiin ya. Buktiin. Buktiin. Buktiin bang kalau lu cinta sama adek bang. Dahsyat. Maka seorang pria akan mendandani dirinya, memberikan usaha maksimal untuk meraih kepercayaan ini perempuan. Dapat kepercayaannya, rusak wanitanya. Kalau perempuannya, kalau laki-lakinya tidak takut Tuhan. Bener nggak? Bener nggak? Pembuktian itu untuk meraih rasa percaya seorang perempuan ini. Nah kalau sudah tergenggam rasa percaya itu oleh sang pria, maka dia akan bebas melakukan apapun. Tapi kalau perempuan yang pondasinya benar-benar percaya sama Tuhan, sekalipun ada pembuktian-pembuktian dari para laki-laki yang mencintainya, itu harus difilter dulu. Ini benar nggak ini? Jangan-jangan memang dia bohong atau sedang memodifikasi sikap-sikapnya untuk kita percaya, sementara dia hanya menggunakan topeng. Hati-hati loh para wanita. Nah perempuan selalu ngomong, buktikan bang, kalau kau cinta sama aku bang, buktikan bang. Bang buktikan, adik pengen bukti bang. Lalu beberapa kali punya kesalahan, perempuan pasti ngomong, buktinya bang kemarin gak serius, masih gerimis aja udah gak datang, bohong abang. Maaf dek, kemarin begini dek, sorry dek, abang gini dek, enggak lah dek, abang gak percaya, adik gak percaya. Kasih abang kesempatan dek, bener gak? Bener gak Madan? Lu pernah ngomong gitu? Gak pernah pak, gak pernah cewek. Kasih abang kesempatan dek, satu kali lagi. Itu tujuannya mau ngapain? Mau memenangkan rasa percaya perempuan ini. Kenapa kita tidak dengan Tuhan? Kita mau yakinkan Tuhan, aku sedang percaya denganmu Tuhan, dengan banyak pembuktian, dan itu ditunjukkan dengan sikapku yang benar, aku percaya kepada Tuhan. Orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, dipastikan orang-orang tersebut di dalam ketika melakukan apapun pasti menyenangkan hati Tuhan. Jadi anak muda, saudara, sekalipun engkau masih muda, tujuanmu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Tujuanmu menyenangkan hati Tuhan. Pak Pendeta, bolehkah kita menyenangkan hati pasangan kita? Boleh. Tapi jangan sampai menyenangkan hati pasangan justru menyakiti hati Tuhan. Tidak boleh. Haleluya. Itu maksudnya gimana Pak? Nyenengin hati pasangan tapi nggak nyenengin Tuhan. Kita bisa ngomong begini, dek VCS yuk. Itu nyenengin pasangan nggak? Apa VCS bang? Pura-pura bohong. Pura-pura blow on maksudnya. Video call seks. Abang kan gak bisa nyentuh adik kan jauh, ya video call aja. Di hati kita, kalau aku gak kasih nanti nih orang mutusin aku loh. Tujuan kita nyenengin perasaan pasangan kita, tapi justru nyakitin hati Tuhan. Yang beginian tinggalkan, stop, amin. Ini akan saya ulang terus. Pergaulanmu akan merusak hubunganmu dengan Tuhan kalau pergaulan itu tidak didasari dengan cinta yang dari Tuhan. Kalau cinta kita saja, cinta daging kita yang mau kita klopkan, yang mau kita satukan dengan cinta daging seseorang itu, tidak didasari, tidak dilandasi dengan cinta Tuhan, itu rusak. Maka hati-hati saya sampaikan kepada para wanita dan para pria. Tidak hanya saja para wanita yang sering menjadi korban, pria juga sering menjadi korban. Baperan.
Banyak yang bunuh diri. Aku rela mati untukmu, Dek. Lalu apa yang kau nyatakan untuk Tuhan? Membuktikan yang kau benar percaya sama Tuhan. Apa yang kau katakan sama Tuhan? Aku benar percaya samamu Tuhan. Apa coba? Ada yang saudara sudah katakan ke Tuhan? Coba saya mau tanya. Di antara kita, yang ekstrim pernah ngomong, nunjukin aku benar-benar percaya sama Tuhan. Kira-kira apa? Ada yang sudah pernah? Coba kasih pengalaman dulu. Atau membuktikan keseriusanmu terhadap seseorang itu, pasanganmu, supaya dia mempercayaimu. Apa kira-kira kata-kata ekstrim yang pernah kita katakan, atau kata-kata ekstrim yang pernah kita dengar? Seorang laki-laki atau seorang perempuan membuktikan rasa cintanya. Apa kira-kira pernyataan ekstrim? Atau kalimat-kalimat yang ekstrim sehingga membuat pasangan kita itu, oh iya, dia benar-benar cinta sama aku, kira-kira begitu. Apa kira-kira? Ayo supaya hidup nih. Apanya yang hidup, Pak? Diskusinya. Ya kok melongok semua. Saya pikir ngerti padahal nggak ada yang ngerti nih. Apalagi saat ini udah ngantuk ini. Padahal dia tadi persiapan itu. Aku harus tidur siang supaya nanti dengar khotbah Pak Gembala nggak ngantuk. Itu pembuktian dia sedang percaya sama Tuhan sekalipun di hari ini ngantuk. Amin. Itu pembuktian loh. Jangan salah. Saudara hari ini hadir ke sini itu membuktikan bahwa engkau benar percaya sama Tuhan, tapi belum tentu. Hanya sekedar ini masih tahap awal. Apa Bagas? Kalimat ekstrim yang kita sering meyakinkan seseorang supaya mempercayai kita. Katakanlah kita punya pasangan. Apa kira-kira kalimat ekstrimnya? Saudara mengerti pertanyaan saya? Oh Bagas. Lu, Madan. Aduh. PA. Raja, apa kata-kata ekstrim? Mungkin gak lu yang ngelakuin, mungkin temen, ya kan? Atau tetangga, keluarga, siapalah. Apa kata-kata ekstrim yang sering kita keluarkan untuk seseorang itu mempercayai kita? Gak usah jauh-jauh loh, Pram. Ada orang-orang terdekat kita. Ada orang-orang terdekat kita yang meyakinkan pasangan itu agar percaya kepada dia. Sehingga dia melakukan mungkin bukan hanya sekedar kata yang ekstrim, tetapi sampai kepada perbuatan yang ekstrim. Membuktikan aku ini loh benar cinta samamu, Dek. Apa kira-kira? Hah? Gimana? Ya teman ya nggak apa-apa. Itu maksudnya. Itu perbuatan ekstrim. Kalau kau nggak maafkan aku, nggak baikkan kita, aku akan tunjukkan aku rela mati balap-balap, biar aja aku mati daripada aku nggak dapat kau, kira-kira begitu. Ngerti? Ngerti nggak? Hah? Mereka selek gantian, di telepon di ghosting, di WA nggak dibalas, apalagi di video call. Ngerti maksudnya? Datang ke rumahnya dikacangin. Ini orang stres, apa yang harus aku lakukan itu membuktikan aku benar-benar mencintaimu, Dek. Aku rela mati balap-balapan nanti biar aja kau lihat jenazahku. Ngerti maksudnya? Ngerti kan, Bagas? Sudahkah kita begitu di hadapan Tuhan? Sampai kita stres ingin membuktikan apa yang harus aku buktikan, bahwa aku benar sungguh mencintaimu Tuhan, bahwa aku benar percaya kepadamu Tuhan. Sudahkah kita mati-matian bahkan sampai berdarah-darah menyatakan sikap kita bahwa kita benar percaya dengan Tuhan, benar percaya kepada Tuhan? Sudah? Ngerti maksudnya? Aku rela mati untukmu, Dek. Itu satu statement ekstrim. Kan saya ngomong sama si Pram, di lingkungan pastori ada, sampai dia panjat. Loh, ini fakta loh, itu maksudnya. Dia mau membuktikan bahwa dia mencintai perempuan ini. Kalau enggak ya sudah gua mati nih. Karena perempuannya apatis, enggak mau tahu. Waktu dia naik ke tower, itu sikap untuk membuktikan aku serius loh mencintai, mengasihimu. Padahal bohong sebenarnya. Faktanya ya. Tapi itu bagian dari pembuktian kita untuk meyakini seseorang mencintai atau kita sedang mencintai dia. Sudahkah kita lakukan hal-hal ekstrim begini di hadapan Tuhan? Tapi justru sebaliknya. Rintik hujan udah gak datang ibadah. Sakit kepala sedikit
Udah malas ibadah. Datang temennya entah dari mana-mana, cancel ibadah. Ada undangan temennya di pagi hari jam 10. Dan ibadah kita masuk jam 9. Ya sudah deh, gak enak sama temen, gue harus ikut acaranya kan sekali-sekali. Ini maksudnya apa? Sudahkah kita serius berurusan dengan Tuhan? Padahal ada satu puisi ya yang ngomong begini. Walau hujan, aku tetap pergi ke sekolah. Walau hujan, ibu tetap pergi. Pernah dengar? Guru pasar ibu. Walau hujan, ibu tetap pergi ke pasar. Walau hujan, ayah tetap pergi ke sawah. Dalam cuplikan itu, saudara, ada gambar yang menjelaskan bahwa seorang anak ini yang hendak pergi ke sekolah, dia menggunakan daun pisang. Kalau saya nggak salah itu catatan Khairul Anwar. Ini dahsyat, membuktikan dia benar serius bersekolah dan ibunya serius berjualan, ayahnya pun serius ke pasar, ke sawah. Nah, sudahkah kita ekstrim di hadapan Tuhan? Aku benar mencintaimu Tuhan, dan ini buktinya. Aku rela tinggalkan pria ini yang aku tahu dia pria mapan. Aku rela Tuhan, demi Tuhan. Aku rela tinggalkan pria ini kalau ini orang tidak takut dengan Tuhan. Aku rela tinggalkan ini Tuhan sambil nangis. Tuhan akan tersyadu, Tuhan akan merasa sejuk dan bahagia. Makasih nakku, engkau memilih untuk menyenangkan hatiku walaupun hatimu sedang tersakiti. Haleluya. Ngerti maksudnya? Apa yang sudah kita lakukan untuk meyakinkan Tuhan bahwa kita sedang percaya dengan Tuhan? Orang yang percaya kepada Tuhan pasti membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Rasa percaya kita kepada Tuhan pasti menyeret kita terus menerus kepada Tuhan. Nah, orang yang sudah dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, pasti sulit berbuat dosa. Amin. Tidak ada orang yang dekat dengan Tuhan lalu dengan mudahnya berbuat dosa. Itu bohong namanya, Pak. Tidak ada yang beginian. Kalau ada itu namanya sedang pakai topeng. Yuk mari kita serius berurusan dengan Tuhan. Orang yang percaya dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Sudahkah kita membuat jadwal-jadwal khusus melakukan doa pribadi dengan Tuhan? Angkat tangan yang sudah melakukan itu. Ada? Kau Pram? Belum ada waktu khususmu? Harus ada. Amin. Jangan bilang sibuk. Ini banyak orang Kristen bukan menyisihkan waktu untuk Tuhan, tapi menyisakan. Beda nggak menyisihkan dengan menyisakan? Sebenarnya pun kurang tepat kalau menyisihkan. Mestinya seluruh hidup kita milik Tuhan. Seluruh waktu kita milik Tuhan. Tetapi kalau kita sampaikan ada jadwal ibadah khusus secara pribadi dengan Tuhan dan itu di kamar kita, silakan. Itu baik, itu bagus, membuat hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita sedang di kantor juga melakukan hal yang serupa. Coba dulu di antara kita, sudahkah kita melakukan ini? Meyakinkan Tuhan bahwa aku benar sungguh percaya denganmu Tuhan. Aku sungguh percaya kepadamu Tuhan. Yuk mari kita serius, saudara. Orang yang benar percaya kepada Tuhan tidak akan berpikiran buruk tentang Tuhan. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, dia pasti ngomong, terpuji Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Terpuji Tuhan, makasih buat kemurahan kasih sayang Tuhan. Seluruh pemuda-pemuda Gapkim di jamaah Tuhan mengerti firman kebenaran ini. Di dalam nama Yesus, ampuni kesalahan pelanggaran kami sehingga kami semakin serius berurusan dengan Tuhan. Terpuji Tuhan.